Bayangkan pemilu yang seharusnya jadi pesta demokrasi justru berubah jadi pasar gelap kekuasaan, penuh uang tipu daya dan transaksi. Begitulah gambaran pemilu serentak 2024 yang bahkan disebut sebagai pemilu paling brutal sepanjang sejarah Indonesia. Dan pengakuan itu bukan datang dari oposisi, tapi dari Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf. Dalam rapat dengan para akademisi, Dede menyebut pemilu kemarin brutal, bukan karena kekerasan fisik, tapi kekerasan sistemik. Politik uang bukan lagi fenomena pinggiran, tapi sudah menjadi bagian dari sistem. Kemenangan ditentukan bukan oleh ide atau visi, melainkan oleh dana kampanye yang luar biasa besar. Fenomena ini terjadi tidak hanya di Pilpres tapi juga di Pileg. Bahkan beberapa daerah pemilihan disebut seperti Pilpres mini karena tingginya transaksi uang dan janji politik. Amplop-amplop misterius, bantuan dadakan hingga kemunculan calon tanpa rekam jejak. Semua itu bagian dari sistem yang disebut cost of politics. Menurut laporan ICW, biaya untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI bisa mencapai 1 hingga 5 miliar rupiah, bahkan lebih. Untuk pilkada bisa sampai 100 miliar, dan ini belum termasuk biaya tak terlihat seperti beli suara, titipan partai hingga tutup mulut. Hasilnya politik menjadi lingkaran setan. Karena biaya tinggi, mereka yang terpilih terdorong untuk mengembalikan modal lewat korupsi, suap, atau penggelembungan anggaran. Politik uang bukan hanya merusak demokrasi, tapi juga membuka jalan bagi oligarki. Dede menekankan bahwa revisi undang-undang pemilu tidak cukup hanya menyentuh aspek teknis. Harus ada perubahan struktural dan ideologis. Akademisi pun menyarankan pembentukan lembaga pengawas independen, pembatasan sumbangan kampanye, audit terbuka, dan sanksi tegas bagi partai yang jual beli suara. Di sisi lain, rakyat harus dilibatkan, edukasi pemilih harus digencarkan. Bukan sekedar ajakan mencoblos, tapi juga kesadaran bahwa menjual suara sama dengan menjual masa depan 5 tahun ke depan. Pertanyaannya sekarang, masihkah kita bisa menyebut ini demokrasi? Jika suara lebih ditentukan isi dompet daripada isi kepala. Kalau kalian pernah menyaksikan praktik politik uang, ceritakan. Tanpa menyebut nama, kesadaran kolektif harus dibangun karena demokrasi yang dibeli akan selalu menjual rakyatnya kembali. Perubahan tidak datang dari mereka yang nyaman di atas, tapi dari kita yang menolak dibeli murah.